umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Yesaya Max. Pada kesempatan yang ini sama-sama kita akan kembali merenungkan dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Haleluya, saya akan bacakan bagi setiap kita umat Tuhan. Yakobus 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sekali lagi saya akan bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kesempatan yang ini, dalam renungan kali ini saya akan memberikan tema, yaitu tanggung jawab kehidupan. Dalam Yakobus 4 ayat 14 ini, Yakobus ingin mengingatkan kepada jemaatnya bahwa hidup itu seperti uap. Apa itu Pak maksudnya uap? Artinya uap itu pagi bisa ada, sore itu sudah tidak ada. Jangankan sore, beberapa jam, 1 jam kemudian pun tidak ada. Nah, artinya Yakobus ini mengingatkan bahwa hidup manusia itu sementara. Hidup manusia itu ada limitnya, ada batasnya. Dan pada saat yang ini kita akan sama-sama belajar. Kalau kita punya hidup yang sementara, kita punya hidup yang limit, maka Tuhan mengingatkan setiap kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya bahwa kita harus hidup bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang harus kita emban? Tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya mencatat adalah tanggung jawab dalam pertobatan. Dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Oke, jadi yang pertama, ketika kita memiliki hidup yang terbatas, ketika kita memiliki hidup yang sementara, maka tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah kita bertanggung jawab dalam pertobatan kita. Di ayat ini dikatakan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu berbicara tentang pertobatan. Maka setiap kita, kalau kita masih diberikan nafas, masih diberikan kehidupan, ayo kita kejar dalam kehidupan. Kita butuh hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan. Pertobatan bukan berbicara tentang satu kali saja, tetapi pertobatan berbicara tentang setiap waktu atau continue. Nah, pertobatan itu kita harus bertobat setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap detik kita harus bertobat. Karena kita nggak tahu apakah yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Mungkin secara fisik kita secara pikiran kita menyenangkan hati Tuhan, tapi belum tentu itu semua menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu, yaitu namanya hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan berbicara bisa atau enggak. Kebanyakan orang Kristen, Pak, saya nggak bisa percaya, nggak bisa bertobat, Pak. Manusia nggak hidup kudus, manusia nggak ada yang sempurna. No. Saya bilang begini, bahwa pertobatan itu bukan berbicara bisa atau enggak, tapi pertobatan itu berbicara tentang mau atau enggak. Benar gak? Mau atau enggak kita bertobat. Nah, oleh sebab itu yang pertama, ketika kita masih diberikan napas, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari bertanggung jawablah dalam pertobatan kita. Apakah kita sudah bertobat? Apakah setiap hari, setiap yang napas yang Tuhan memberikan pertobatan atas kehidupan kita? Oke, yang kedua, saya catat adalah tanggung jawab dalam pengampunan. Dalam Matius 6 ayat 14-15. Firman Tuhan berkata gini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi yang kedua, tanggung jawab apa ketika kita masih diberikan kesempatan hidup? Ayo kita tanggung jawab dalam hal pengampunan. Pengampunan itu berbicara bukan hanya memaafkan, tapi pengampunan berbicara memaafkan, lalu melupakan kesalahan orang. Kalau hari ini bapak-bapak, istri-istri, ibu-ibu, kalau engkau sudah mengampuni suamimu, pasanganmu, orang tuamu, anakmu, mari jangan ingat lagi kesalahannya di masa lalu. Tutup masa lalu, buka masa depan. Kalau orang yang sudah mengampuni pasti akan tutup masa lalunya. Dan ketika Tuhan bilang begini, kalau kita mengampuni, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni. Artinya berbicara apa?
Kalau engkau mengampuni, engkau akan masuk surga. Kalau engkau nggak mengampuni, engkau nggak akan masuk surga. Jadi ketika kita diberikan tanggung jawab, kesempatan untuk hidup, mari kita bertanggung jawab dalam pengampunan. Sesama kita, anak dan orang tua, saudara, kakak, adik, harus saling mengampuni. Karena di balik pengampunan ada pemulihan. Di balik pemulihan ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya catat ketika kita diberikan tanggung jawab dalam kehidupan ini. Tanggung jawab apa? Yang ketiga, tanggung jawab dalam pengagungan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di ayat ini dijelaskan, ditegaskan, diingat bahwa apapun yang kita lakukan, perbuatlah untuk Tuhan. Nah, ini berbicara tentang apa? Kita memuliakan siapa? Kita melakukan kegiatan, kita menyenangkan hati siapa? Dan dalam kehidupan ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita masih diberikan nafas, ketika kita masih diberikan kehidupan, mari saya ajak untuk umat Tuhan, ayo kita bertanggung jawablah dalam pengagungan. Pertanyakan dalam hidup kita, siapa yang kita muliakan dalam kehidupan kita? Siapa yang kita senangkan hatinya? Apakah Tuhan atau ke orang lain? Dalam pekerjaan kita, dalam studi, dalam karir, dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau mengajak jemaat Tuhan, ayo mari lakukan semuanya untuk Tuhan. Artinya, yang pertama dalam kehidupan kita, mari kita senangkan hati Tuhan. Kesimpulan yang saya catat adalah hidup dan umur seseorang bukan ditentukan berdasarkan fisik, yaitu tua atau muda, jabatan, pimpinan atau bawahan, ataupun kekayaan seseorang, yaitu miskin atau kaya. Tetapi hidup dan umur seseorang ditentukan oleh Allah melalui kesempatan yang diberikannya kepada setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup dalam pertobatan. Tanggung jawab dalam bertobat, tanggung jawab dalam pengagungan, dan tanggung jawab dalam pengampunan. Sampai Tuhan Yesus memanggil kita pulang kembali ke hadapannya. Puji Tuhan, demikianlah video renungan pada kali ini. Dan sampai jumpa dalam video renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.